Bentar lagi 17 Agustus. Oke, kalian merayakannya secara ugal-ugalan di Indonesia. Kalian bisa melakukan sonhorek karnaval. Tapi saya minta maaf, itu bukan wujud cinta juga. Habis itu, habis karnaval, habis perayaan 17 Agustus, ontran-ontran baru dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan baru akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kami yang ada di luar negeri, nggak tahu apa-apa, Pak. Nggak tahu apapun. Yang kami tahu dari pagi sampai sore, sampai malam, kami hanya mengais rizki untuk perputaran ekonomi keluarga kami. Kami tidak terlalu muluk-muluk dengan pengharapan yang begitu luar biasa tentang Indonesia emas, tentang Indonesia cemerlang, tentang Indonesia apapun. Kami orang kecil hanya mampu berkata, yang penting dapur kami masih bisa mengepul. Kami nggak mikir, Pak, bagaimana caranya bisa memiliki aset yang begitu luar biasa. Aset yang ada, Pak. Tiba-tiba kalian bilang bisa diambil oleh pemerintah. Aset yang 2 tahun tidak dipakai, tiba-tiba diambil pemerintah. Biar konsepnya, Pak, direwangi babu dari tahun 2000. Gebrakan-gebrakan yang jenengan itu terlalu keren, Pak. Terlalu keren, terlalu fantastis, terlalu hebat. Yang kalian tahu adalah bagaimana caranya bahagia di atas penderitaan. Penderitaan siapa? Ya kalau bapak nggak menderita, bapak aja keluarganya nggak ada yang jadi TKW. Bapak aja keluarganya nggak pernah merasakan pedih. Bapak dari rahim perocot udah privilege. Bapak nggak akan tahu rasanya ditagih utang, main delik-delik. Bapak tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ditagih SPP, tapi Bapak belum punya uang dan berkata besok baru bayar. Bapak nggak akan tahu saat orang lain bisa les, kami hanya bisa makan jagung di rumah. Kebijakan-kebijakan kalian pikirin orang kecil. Nggak perlu muluk-muluk, Pak. Kami ini hanya butuh untuk makan. Kita tidak berpikir untuk memiliki apapun. Kami terlalu mencintai Indonesia. Nggak perlu diusir, Pak. Kita akan berangkat ke luar negeri sendiri. Untuk apa? Untuk urusan perut kami. Kenapa saya mengkritiki pemerintah saat ini? Karena gebrakannya yang begitu luar biasa. Gebrakannya itu yang berdampak pada TKW. Kalian ganti nama TKW dengan apapun. Tapi gebrakan kalian sungguh luar biasa. Karpet merah yang kalian janjikan, oke, kami salah. Kami orang miskin. Tapi kami tidak pernah memilih untuk menjadi miskin. Tidak, kami tidak bisa memilih, Pak. Jujur, saya itu tidak suka dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya lebih suka mendengarkan keluh kesah para pekerja migran yang ada di luar negeri. Karena luka orang-orang luar negeri itu nggak ada yang tahu. Nggak ada. Kalian tuh nggak tahu apa-apa. Saya tidak membenarkan orang yang loncat dari lantai 3, 5, 10. Saya tidak menyalahkan mereka. Tetapi, kenapa kalian tidak ingin tahu kenapa mereka melakukan itu? Kenapa? Ini kenapa bisa terjadi? Oh, gitu aja lompat. Gitu aja lompat. Mental seseorang beda. Kalian selalu nyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Tapi kami tidak merdeka, Pak. Kami nggak meminta apapun. Jangan persulit kami itu aja deh. Kalau kalian mau minta bayar pajak, ya udah bayar aja. Tapi jangan mempersulit proses kami. Itu aja sih. Jadi kalian perjudian, wah keren banget. Judi secara ugal-ugalan nggak bisa. Saya merasa sangat aneh sekali. Nomor rekening-rekening itu nggak bisa diblokir. Kenapa kalau di luar negeri nomor tersebut bisa diblokir? Nomor HP pencuri itu bisa dilacak. Saya nggak tahu sistem kita itu yang terlambat atau memang pemerintah yang tidak mau bergerak. Di Hong Kong dilaporkan, itu 2 kali 24 jam. Rekening itu diblokir loh. Kalau itu rekening penipu, itu langsung diblokir. Kenapa sih kita nggak bisa seperti itu? Kayaknya
Namanya penipuan itu wajar aja, biasa aja sih. Ditangkap kalau nanti ada yang pingin naik pangkat baru ditangkap. Kalau nggak ada yang main naik pangkat, biarin aja. Coba deh kalian rasakan perbedaannya. Bagi kalian yang tidak pernah ke luar negeri, kalian tidak akan merasakan perbedaan itu. Bagi kalian yang ke luar negeri, itu orang Indonesia yang pertama kali ke luar negeri dikit-dikit poking. Karena mereka merasa nyaman dengan kehadiran polisi. Dikit-dikit lapor polisi. Kenapa? Karena di Indonesia kita tidak bisa mendapatkan. Kamu di Indonesia pingin lapor polisi, ngimpi katanya. Saya nggak tahu nih, karena saya di Indonesia selama ini saya nggak pernah lapor polisi. Jadi saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah benar lapor di Indonesia itu lapor polisi harus bayar. Tapi saya nggak percaya. Semoga ini tidak terjadi pada saya ya teman-teman ya. Halo.